Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Revi Novara dalam Morning News hari ini. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menemani aktivitas Anda dengan berita-berita yang sedang populer. Untuk itu, sudah ada beberapa teman-teman saya yang sudah berada di lokasi kejadian pada saat pertempuran. Teman-teman, silakan mengabarkan. Terima kasih kepada Revi di studio. Pada awalnya, kehadiran tentara sekutu di Indonesia disambut baik oleh pihak Indonesia dan disambut baik juga oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Mr. Wongsonegoro pada tanggal 20 Oktober 1945. Gubernur Jawa Tengah juga memberikan bantuan makanan serta dukungan lainnya kepada tentara sekutu untuk menjalankan tugasnya melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Tentara sekutu juga berjanji kepada Indonesia untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Sikap Indonesia berubah pada saat setelah tawanan perang itu dibebaskan di Magelang dan Ambarawa, itu justru dipersenjatai. Para tawanan perang itu diajak oleh tentara sekutu untuk merebut kembali wilayah Ambarawa dan merebutkan kembali kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Para tentara keamanan rakyat atau TKR serta laskar-laskar rakyat berusaha untuk mempertahankan wilayah Ambarawa tersebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tentara keamanan rakyat dikomandai oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dalam perang Ambarawa tersebut memilih taktik supit orang, yaitu di mana taktik yang digunakan untuk memenangkan pertempuran Ambarawa tersebut. Ada beberapa alasan mengapa Jenderal Sudirman memilih taktik supit orang tersebut, yaitu alasannya pertama karena pihak Indonesia kekurangan pasukan serta persenjataan dibandingkan pihak sekutu yang persenjataannya justru lebih lengkap dan pasukannya yang lebih banyak. Yang kedua, taktik supit orang ini digunakan dan dipilih oleh Jenderal Sudirman karena membuat pihak musuh tidak siap untuk menghadapi serangan secara langsung dan secara tiba-tiba pada saat perang tersebut. Dan pada akhir perang itu, Indonesia memenangkan perang tersebut dan dapat mempertahankan wilayah Ambarawa. Namun sayangnya, dari peperangan ini, Indonesia harus bertukar kemenangan dengan korban yang telah berjatuhan di medan perang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui perang Ambarawa ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pertempuran Surabaya memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNEI. Kubu sekutu menang dalam pertempuran tersebut, tapi mereka kehilangan dua jenderalnya yang bernama A.W.S. Malabi dan Robert Guy. Pertempuran Surabaya disebut pertempuran terbesar pasca proklamasi karena memakan setidaknya 6.000 hingga 20.000 korban jiwa dari pihak Indonesia dan 200.000 rakyat sipil meninggalkan Surabaya. Setelah pertempuran besar tersebut, hasil yang diperoleh adalah banyak memakan korban jiwa pejuang Surabaya, kota Surabaya, porak-poranda, dan warga sipil banyak kehilangan keluarga mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Revi di studio. Sekarang saya sudah berada di lokasi pertempuran Puputan Margarana. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada 20 November 1946. Ini merupakan pertempuran sengit antara pasukan Bali yang dipimpin oleh Igusti Ngurah Rai dan pasukan Belanda di desa Margarana, Tabanan. Peristiwa ini terjadi karena upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam pertempuran ini, Igusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan perlawanan habis-habisan
hingga akhir yang dikenal dengan istilah puputan, yang berarti berjuang hingga titik darah penghabisan. Meskipun akhirnya pasukan Bali mengalami kekalahan dan Igusti Ngurah Rai gugur, peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setiap tahun, Puputan Margarana diperingati untuk menghormati jasa dan semangat perjuangan para pahlawan Bali. Oke, terima kasih. Saya Patriko, kembali ke studio. Baik, terima kasih Revi. Di sini saya sudah ada di lokasi. Sejak Oktober 1945, tentara sekutu sudah mendarat di kota Palembang, Sumatera Selatan, bersama dengan Nica. Pada awalnya mereka hanya ingin melucuti tentara Jepang, namun mereka melakukan provokasi kepada warga, menggeledah rumah warga, dan warga melakukan perlawanan. Lokasi pertempuran ini di kota Palembang, Sumatera Selatan, di Indonesia. Pertempuran ini dipicu oleh tentara Belanda yang ingin kembali merebut wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 sampai 29 Desember 1948. Pertempuran ini dianggap penting karena menunjukkan tekad dan keberanian bangsa Indonesia dalam melawan Belanda, serta menjadi tonggak penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama dalam pertempuran ini adalah Kolonel Amir. Dia adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan melawan pihak Belanda. Strategi Indonesia pada saat itu adalah perang gerilya dan pertahanan kuat terhadap serangan Belanda. Terima kasih Revi, kembali ke studio. Peristiwa ini terjadi pada malam 24 Maret 1946 dan berlangsung hingga keesokan harinya. Ketegangan di kota Bandung sebenarnya sudah meningkat sejak akhir 1945 ketika sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda atau Nika mulai berusaha menduduki kota-kota strategis di Jawa, termasuk kota Bandung. Peristiwa ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan militer Indonesia. Di pihak Indonesia, ada tentara keamanan rakyat, laskar rakyat, dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang bertekad mempertahankan kota Bandung. Warga kota Bandung juga terlibat aktif dalam evakuasi dan pembakaran. 6 tokoh Bandung, Lautan Api, dan sejarah peristiwa. Yang pertama yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Sultan Syahrir, Adje Basman, Mayor Bukana, dan Ismail Marzuki. Di pihak lawan, terdapat pasukan sekutu yang didominasi oleh tentara Inggris serta tentara Nika atau Belanda yang berniat mengambil alih kembali kontrol atas Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi sebagai respon atas ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak sekutu. Mereka memerintahkan agar seluruh wilayah Bandung Selatan dikosongkan oleh pejuang dan penduduk dalam waktu 48 jam. Ultimatum ini dikeluarkan karena sekutu berencana menjadikan Bandung sebagai basis operasi militer mereka. Namun, para pejuang Indonesia tidak rela menyerahkan kota tersebut begitu saja. Dalam rapat yang diadakan pada 23 Maret 1946, diputuskan bahwa Bandung bagian selatan harus dibumi hanguskan agar tidak bisa dimanfaatkan oleh musuh. Setelah keputusan diambil, pejuang dan warga Bandung mulai membakar kota pada malam 24 Maret 1946. Mereka menghancurkan gedung-gedung penting, stasiun kereta api, dan fasilitas strategis lainnya. Ribuan warga dievakuasi keluar kota, sementara para pejuang tetap bertahan untuk menghalau musuh.
Pada akhirnya, sekutu berhasil memasuki kota, tetapi hanya menemukan kota yang sudah hancur, lebur, dan tak dapat bisa dimanfaatkan. Meski Bandung Selatan hancur, semangat juang para pejuang tetap membara. Peristiwa Bandung Lautan Api membawa dampak besar bagi sejarah secara strategis maupun psikologis. Secara strategis, tindakan ini berhasil menghambat rencana sekutu untuk menggunakan Bandung sebagai basis militer. Secara psikologis, peristiwa ini menjadi simbol perlawanan yang menginspirasi daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal serupa demi mempertahankan kemerdekaan. Namun, konsekuensinya juga berat, dengan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan Bandung bagian selatan hancur total. Peristiwa ini juga mengukir sejarah bahwa bangsa Indonesia tidak gentar dalam menghadapi musuh meski harus mengorbankan harta dan tempat tinggal. Terima kasih, saya Krisna Timothy Wongkalubis. Saya kembalikan ke studio. Sudah beberapa waktu berlalu, pertempuran Medan Area masih terus hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Peristiwa ini terjadi di beberapa titik di kota Medan, tepatnya di Jalan Bali, di Benteng Huraba, dan Lapangan Merdeka. Pergolakan ini sudah terjadi sejak 13 Oktober 1945 sampai 1946. Pihak-pihak yang terlibat adalah tentara Inggris, bekas tawanan perang, BPI, Tentara Keamanan Rakyat, penduduk sipil, dan beberapa pihak lainnya. Pertempuran ini terjadi karena para bekas tawanan perang merasa dirinya superior, sehingga dalam suatu insiden menginjak lencana merah putih yang digunakan pemuda Indonesia. Hal inilah yang kemudian memicu konflik bersenjata karena sikapnya dianggap menghina Indonesia. Pergolakan ini berakhir ketika dikeluarkannya perintah gencatan senjata oleh Panitia Teknik Gencatan Senjata. Kemudian melakukan perundingan untuk menetapkan batas definitif wilayah Indonesia. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Morning News hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Saya Revi Novara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.